dengan kita, dan kita ini sudah berada di zaman baru 1000 tahun damai. Saudara percaya nggak? Itu bisa tahunya dari mana itu, Pak? Dimensi roh. Saudara tembus tidak saudara ini? Kristen, Islam atau Konghucu apa? Saya Kristen. Ya, maksudnya kita harus tahu dulu. Saya Kristen, Pak, tapi saya bingung. Oh, ya. Maksudnya gimana? Kan Tuhan Yesus itu datang ke bumi gitu ya. Maksudnya kan gitu Iya. kan. Nah, terus King of the King itu Tuhan Yesus katanya kan. Iya. Ini yang sudah ada di sini. Dia sudah ada di Zoom Live ini. Nama King of the King. Saudara bisa lihat kan, saudara Virgo bisa lihat kan cahaya ilahi. Iya, oke. Kemuliaan Tuhan yang terpancar di wajah beliau ya. Tapi ada tertulis nggak dalam Alkitab? Nah itu rahasia kan? Enggak, semua nubuatan itu pasti ada terjadi, seperti kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus. Dan misalnya kalau misalnya King of the King itu Tuhan Yesus, pasti ada nubuatannya, Kak. Ya, semua penglihatan nubuatan itu ditulis di Alkitab, saudara. Ada yang masih dimateraikan supaya iblis itu tidak menyontek. Iblis itu tidak bisa mempelajarinya. Ada kerajaan 1000 tahun. Yang memerintah di kerajaan 1000 tahun damai itu adalah King of the Kings itu sendiri. Enggak, kita kan bicara tentang Alkitabiah, Pak. Ini, Kak. Kalau misalnya Iya. ada tertulis, berarti itu kan kebohongan, Kak. Bukan begitu, begini, Virgo. Gimana tuh? Begini, kalau kita orang Kristen yang benar, kalau kita mengetahui kitab Wahyu Yohanes waktu dia di Pulau Patmos, itu kan ada wahyu Tuhan sama dia, sama di Pulau Patmos yang bisa dimateraikan, bisa dikatakan, bisa ditulis, dan tidak bisa ditulis. Dan yang tidak bisa ditulis inilah zaman akhirnya ini dibuka melalui roh. Tapi itu tertulis dalam Alkitab kan, Pak? Iya, begini. Jangan begini, maksudnya saya hanya penjelasan sedikit. Itu kan di kita Wahyu di Pulau Patmos di Rasul siapa itu mempelai? Yohanes. Itu kan ada wahyu sama dia yang bisa ditulis dan tidak bisa ditulis. Yang tidak bisa ditulis di alam roh, inilah zamannya yang dibukakan sama mempelai King of the Kings yang sudah berada di dunia ini sekarang ini. Begitu. Kalau kita memahami Alkitab, Bapak memahami Alkitab, oke. Nah, saya pertanyakan nubuatannya dari mana, Pak? lah makanya kita mendengar begini, kita mengerti kah? Dimeteraikan dan tidak dimeteraikan. Kita mengerti itu kan tidak? Bapak tahu arti dimateraikan nggak, Pak? Ya, yang tidak dimeteraikan berarti yang belum diungkapkan, belum disingkapkan. Bapak tahu konteks ayatnya tentang apa nggak? Konteks ayatnya sih sudah seperti itu. Bapak tahu latar belakang ayat itu nggak? Latar belakang yang bagaimana? Itu latar belakangnya yang... Gini, Pak, saya kasih contoh ya, Pak. Bapak buka Alkitab Sabda, nah itu Bapak lihat konteks, pendahuluan, di situ Bapak bisa paham. Jangan asal main tafsir, Pak. Nggak boleh gitu, Pak. Nanti Bapak... Bukan main begini, Bapak Virgo. Bukan main tafsir. Maaf dulu mempelai sebentar. Jadi ada orang logika main tafsir begini, bukan main tafsir. Itu sudah dikatakan. Yang belum bisa dimeteraikan, waktu itu dia tidak akan tulis karena dilarang. Apa yang bisa ditulis dan yang tidak bisa ditulis. Bapak baca Alkitab dari udah sampai Wahyu belum? Anda sudah berapa puluh kali baca Alkitab dari awal sampai akhir? Aduh, saya jarang baca Alkitab ya, Pak. Nah, makanya itu kalau jarang baca Alkitab jangan keluar yang tidak masuk akal. Jadi saya mau pertanyakan. Itu sudah tadi. Ada intinya tadi waktu itu begini. Intinya yang tadi itulah di Pulau Patmos itu sudah diturunkan wahyu
Yang bisa dicatat di dalam Alkitab. Yang dilarang dicatat, yang akan dibukakan di akhir zaman seperti mempelai King of the Kings yang akan buka, itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Kok Perlu diketahui dicatat? itu. Kok nggak bisa bisa? Aduh, itulah pengertiannya yang tidak memahami Alkitab yang begitu, hanya Kristen KTP. Aduh, Jadi, tapi gimana Pak? ini orang tadi disuruh buka kamera, dia bilang dilarang. Iya. Bedanya dengan firman Tuhan kan, Tuhan dimeteraikan berarti dilarang untuk dibuka dulu. Sama dengan Anda. Suruh buka kamera, oh nggak bisa, dilarang. Siapa ini yang melarang, Kak? Ini nggak bisa diajak ngomong. Nggak usah layani dia. Coba Bapak buka kamera, ada cahaya enggak? Itu saja kita lihat manusia cahaya enggak. Maksudnya dia Cahaya itu yang kayak gimana Ibu? Lebih bodoh lagi. Anda membaca Alkitab tapi tidak memahami. Memahami Kan saya sudah bilang tadi begini, Pak Virgo. Di kitab Wakil itu di Pulau Patmos itu ada penglihatan Rasul Paulus. Jadi apa yang bisa dicatat, dan tidak bisa dicatat, tidak bisa dicatat. Yang tidak bisa dicatat. Apa itu Pak? Kalau begitu Anda bertanya, Anda juga buta dalam soal itu, susah kita mau terangkan. Ya oke, jelasin nama saya Pak. Konteksnya Iya, apa itu mau Pak? terangkan bagaimana sedangkan Anda buta di situ. Enggak, Bapak. Nama aja Saya, begini. Pak, konteksnya tentang apa? Namanya aja begini Pak Vigo. Anda bertanya tentang Islam, seandainya Anda bertanya tentang Islam, kita mau jawab apa? Kita buta di agama Islam. Seandainya. Enggak. Sama Anda bertanya di soal kita ini, tapi Anda tidak memahami Alkitab, ya sudah percuma, tidak mengerti. Jadi nggak ada nubuatannya nih Pak. Berarti Bukan tidak ada nubuatan, ada nubuatan, tapi kan Anda yang tidak mengerti yang begini. Yang Anda tidak mengerti itu yang bisa ditulis dan tidak ditulis. Itu saja pengertiannya, yang tidak tertulis yang dibukakan sekarang ini oleh 3 pribadi, yaitu mempelai King of the Kings sama Tahu saya gini, Yahweh. Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri, Pak. Anda ini buta alam juga kok. Kok buta alam gimana, Pak? Enggak, Anda itu pakai logika yang tidak masuk akal. Karena begini, Anda tidak memahami Alkitab. Gini, Pak, kalau bicara tentang logika, Bapak gini, saya bagaimana mempercayai sesuatu kalau misalnya saya nggak ngerti dan nggak ada Justru Anda tidak mengerti, Anda tidak akan percaya. Ya saya nggak percaya karena nggak ada Justru dalam jadi Alkitab, Pak. kepercayaan Anda karena Anda tidak memahami. Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana Anda Kristen kalau saya mengajarkan agama Islam yang Anda tidak pahami, jelas Anda tidak terima, pasti Anda bodoh di hal itu. Seperti sekarang Anda Kristen tetapi tidak memahami Alkitab, jadi percuma saja kita terangkan. Jadi nubuatannya nggak ada ya, Pak ya? Bukan dalam nubuatan tidak ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Berarti Alkitab nggak lengkap dong, kalau Bapak bilang. Bukan tidak lengkap, Anda yang goblok menilai. Nah, kan Bapak bilang ada tertulis, ada nggak Tidak, tertulis. Anda tidak begini, memahamilah yang tidak tertulis. Begini sahabat mempelai. Ini gimana, Pak? Anda mengerti tidak tertulis dan tertulis. Itu saja yang dipahami. Tahu saya waktu kelahiran Tuhan Yesus itu ada nubuatannya, Pak. Kok ini Tidak, iya, betul itu. Dan kelahiran Tuhan Yesus kan itu ada tercatat. Yang maksud saya sekarang ini yang kita berbicara tadi kan yang tertulis dan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis yang kita bicarakan ini. Tapi Anda tidak mau Anda tidak percaya dengan yang tidak tertulis. Ibarat di Pulau Patmos itu kan Tuhan sudah kasih penglihatan sama Rasul Paulus di Pulau Patmos yang bisa ditulis dan tidak bisa ditulis. Justru yang tidak bisa ditulis itu disimpan untuk dimateraikan di akhir zaman. Nah, sekarang yang membuka itu adalah yang sudah ada di film ini, kedua pribadi, mempelai sama King of the Kings. Siapa itu, Pak? Ya, justru kita berbicara juga Anda tidak tahu ya, percuma saja. Gimana? Tidak, Anda tidak memahami.
orang datang ke rumah begini Virgo, sabar. Begini Virgo, sama saja Anda Kristen, saya ajarkan agama Islam, saya bertanya tentang agama Islam di mana Gua Hira dan Bagang, Anda tidak akan mengerti. Walaupun kita agama Kristen, tapi Anda tidak mengerti itu. Ya bagaimana saya mau mengerti, orang saya nggak tahu. Nah justru itu kalau kita kasih penjelasan tadi, kita mendengar juga, bukan membantah. Ya gimana, ada nobatannya enggak Pak? Itu sudah tertulis. Aduh, kan sudah tertulis yang tidak bisa ditulis dan yang tertulis itu membuatan. Mana Anda bisa memahami tapi tidak? Pak Edi, jangan emosi. Jangan layani mereka. Hanya saya menjelaskan, tidak emosi tidak. Iya, jangan emosi Pak Edi. Jangan. Kemarin Pak Edi sama dipancing. Ini ular, jangan layani. Oh, kalau begitu kasih keluar saja kalau tidak anu. Kan saya nggak Pak. Saya baik-baik loh di sini. Saya Tidak bisa terangkan juga baik-baik. Anda berbicara fakta di mana tertulis. Saya sudah bilang tadi. Ya kan bicara tentang Alkitabiah Pak. Jangan berbicara kita Alkitabiah. Nah itu tadi berbicara Alkitabiah yang tidak tertulis yang kita bicarakan ini. Yang tidak tertulis yang di mana? Makanya Anda baca Alkitab supaya tahu di mana yang tertulis dan tidak tertulis. Ya udahlah, King of the King aja lah yang ngomong sama saya. Coba King of the King jelasin sama saya. Ya silakan Pangeran. Anda kan mengaku Yesus kan? Buka kamera dulu baru dijelasin. Oh, saya nggak bisa buka kamera. Sekali. Jelasin ke saya dulu. Laki-laki. Masa laki-laki kok pengecut. Katanya Anda sebagai Tuhan Yesus, pribadi kedua Allah. Kan ada hukum kasih. Gimana kasihnya? Itu formalitas yang bilang hukum kasih, Bos. Itu hukum kasih berlaku. Tertulis dalam Taurat itu Pak. Bapak emang nggak baca Alkitab? Kita tahu. The King kan ngatain saya emang bukan laki kan, berarti tanda menghina saya tuh Pak. Belum menghina, karena dodol. Bagaimana mau menghina? Dodol yang kayak gimana Pak? Ya kalau tidak mengerti dodol ya sudah. Masalahnya begini Bang Pelai. Dia tidak memahami. Masalahnya dia tidak pahami. Kita punya jadi susah diterangkan. Walaupun kita koar-koar seperti apa, menerangkan detail seperti apa, dia tidak akan mengerti. Karena dia tidak tahu. Yang saya pertanyakan gini loh, King of the King katanya kan wadah Tuhan Yesus nih ya. Yang saya pertanyakan, justru tadi buatannya dari mana? Itu kuncinya di Wahyu, di Pulau Patmos. Itu kuncinya di situ. Iya, yang buatannya tidak tertulis itu. Makanya ngana. Nih Tuhan Yesus kan udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kalau terus turun lagi. Baca Alkitab kan. Kalau kita tidak percaya, Vito, kita tinggi di Pulau Patmos, Jo. Mengerti kita. Coba kita bicara gini Kak. Kita bicara gini. Kebenaran itu Kadang-kadang pakai logika, orang itu pakai jalur langit, nggak masih pakai jalur tanah. Bagaimana nggak mau bisa pahami? enggak. Orang itu pakai jalur langit. Tuhan Yesus itu udah naik ke surga. Bagaimana dia turun lagi? Begini ceritanya ya, DP skenario. Dulu kan Tuhan Yesus itu datang ke bumi, inkarnasi toh, jadi bayi-bayi. Terus dia dewasa menebus dosa kita umat manusia. Mati, naik ke surga. Terus yang turun itu rohnya. Yang turun roh. Firman itu kan Rohnya roh. Alfa dan Omega kepada Tuhan kita Yesus itu anak-anak. naik dengan tubuh kemuliaan. Dari mana dia turun lagi? Rohnya itu adalah Rohnya gimana? Orang dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan gimana sih? Kakak baca Iya, kita nggak? jadi yang turun itu ke bumi untuk menguatkan kita anak-anak Tuhan, itu adalah roh Tuhan itu sendiri, roh kudus, roh kebenaran. Dengar dulu Virgo, karena Tuhan
menguatkan, menghibur anak-anak Tuhan, terlebih di akhir zaman ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau saudara Virgo punya Roh Kudus, roh kebenaran pasti akan tahu. Nah, kalau tidak ada punya Roh Kudus, roh kebenaran di dalam hatimu, pasti saudara akan tersesat, tidak akan tahu. Nah, banyak anak Tuhan kan cuma formalitas. Itu kayak gimana gitu? Roh Kudus itu udah di dalam tubuh kita kan? Oke. Ada enggak? Kalau ada Roh Kudus, kalau ada roh kebenaran, pasti saudara tahu. Yang saya pertanyakan pribadi kedua, yaitu firman. Nah, firman itu kan berbicara tentang Yesus yang menjadi manusia. Oke. Nah, Yesus itu kan udah naik ke surga. Nah, bagaimana dia bisa turun lagi ke dunia? Saudara percaya tidak? Ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Percaya enggak? Ketika dia berfirman, Maka siapa jadi. yang berfirman? Siapa yang berfirman? Ya Tuhan lah. Ya dong. Tuhan nama Allah itu sama atau beda? Susah saudara ini. Saudara itu Nah, bisa dia itu. Enggak, karena susah dalam kita enggak. Dalam pemikiran, kalau kau orang Kristen, dengar dulu. Kalau kau orang Kristen, kau baca Alkitab, kau akan mengerti sedikit saja. Tapi ini sama sekali kau tidak mengerti biar sedikit. Berarti kau tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah. Mungkin cuma 1 ayat, 2 ayat kau baca. Kalau kau baca dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu berulang kali, kau akan tahu bagaimana. Oke. Kalau kau cuma baca 1 ayat, 2 ayat, enggak bisa. Oke, Bapak bisa jelasin ke saya enggak? Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia naik dengan tubuh kemuliaan. Bagaimana dia turun lagi? Bapak bisa ngejelasin ke saya? Makanya ada kan tertulis juga di dalam Alkitab, dia akan turun kembali kedua kali. Anda sudah baca tidak? Turun kembali? Baru, sedangkan ini saja untuk dia datang kedua kali, Anda tidak tahu bagaimana bisa. Saya tahu turun kedua kali. Jadi apa yang perlu ditanyakan? Nah, ini dari mana? Dari mana bagaimana? Dari Alkitab dari mana? Selamat malam. Nah, pertanyaan Anda terlalu dangkal, makanya tidak kita dangkal. Selamat malam. Ya, malam saudaraku. Malam, Bang. Ya. Ini saya mau tanya, siapa yang merasakan yang tadi ngomong Yesus bagaimana dia balik lagi? Siapa namanya abang tadi? Oh, ya, Virgo. Iya. Apa Virgo. Ya, maaf, abang Virgo saya boleh tanya. Abang Virgo, maaf, saya baru masuk ini, Muslim Kristen. Saya Kristen, Bang. Oh ya, jadi dalam dasar apa abang menanyakan yang mana, bagaimana cara balik lagi ke dunia, gitu kan? Jadi, Gini Bang, sebentar dulu. nah, ya coba. Ini kan King of the King mengaku dewa dan Tuhan Yesus. Nah, siap. Nah, yang saya pertanyakan nubuatannya di mana? Nah, abang bisa jelasin ke saya? Bisa, saya bisa jelasin. Gimana Bang? Begini, Nubuatannya percaya Kristus enggak? Ya, saya percaya Kristus. Nah, bagaimana dia datang? Coba saya tanya. Bagaimana dia bisa sampai ke bumi? Bagaimana? Dia dilahirkan. Nah, ini kalau berbicara secara logis, ya dia dilahirkan. Bagaimana dia sampai ke bumi dan dia naik lagi? Kan begitu tadi. Okay. Nah, sekarang yang abang tanyakan, bagaimana dia turun lagi? Begitu. Nah, ini kan bicara tentang kan Yesus kedua kali datang ke dunia kan. Wah. Nah, ini kan saya pertanyakan bagaimana Tuhan Yesus kok bisa jadi King of the King? Dari mana asal muasalnya? Ini saya ragu ini. Coba 10 hukum Allah dulu, kalau memang ada Kristen, coba 10 hukum Allah dulu bagaimana? Nggak usah hukum Allah. Nah, Saya ini bicara kita ini.
Dia tidak tahu Alkitab itu. Hati-hati, jadi jangan sampai ini ya, maaf bang, kalau Kristen saya ragu. Iya betul. Kok Kristen ragu? Coba. Coba kasih tahu dia. Bagaimana? Abang percaya King of the King itu Tuhan Yesus? Tak usah banyak congor. Yang saya bertanya. Coba 10,8 apa? Apa saja? 5 saja 5. Ini pembohong ini. Pembohong gimana sih? Coba 5 saja. Tidak usah 10, 5 saja 5. Coba. Doa Bapak kami yang ada di surga. Ya, itu Bapak kami itu umum, Pak. Bapak kami itu umum. Bapak kami itu umum. Oke. Saya bilang tadi dodol dia itu. Ini kalau Ariel mau bilang buka dulu topeng. Betul. Lu tampil Jangan begitu, tampil. Jangan begitu, Bang. Jangan begitu. Memang kalau muslim memang dalam 3 hal boleh berbohong memang mereka ini. Betul. Jangan begitu. Kalau memang muslim ya saya boleh berdebat sedikit. Padahal muslim. Orang Kristen tidak ada seperti ini. Tidak ada orang Kristen tidak ada seperti ini. Iya betul. Tidak ada. Kalau Kristen bilang Kristen, bukan Kristen bilang Muslim. Ya, jadi kita orang Manado, orang-orang ini ya memang boleh berbohong dalam 3 hal orang ini. Training dia. Oke, jangan Training dari mana? salah atau dewa lain. Training dari mana? Saya ini juga orang Manado, Virgo. Nggak usah kita baku-baku Bapak Pandus tadi di channel begini. Nggak usah. Sama-sama satu kawan rumah. Ada berapa ini di sini 3? Ada 5 orang Manado sama. Coba. Salah satu 10 buku. Nggak boleh begitu. Iya, kita mengerti, Pak. Ya, nyata begitu. Mengerti. Tidak usah moni itu boleh berbohong dalam 3 hal. Itu. Tidak usah. Siapa berbohong? Nggak ada. Nggak ada orang Kristen, nggak ada agama Kristen kok sama dengan ini dia. Betul. Nah, sekarang saya bertanya, abang percaya King of the King itu Tuhan Yesus? Bagaimana ngana bilangnya nggak percaya Yesus datang kedua kali? Sedangkan Muhammad langsung ke dunia mana belum bilang apa tuh dia buat Alam barzah. Saya nggak percaya. Bagaimana Yesus boleh? Saya bukan imani itu. Sudah, jangan begitu. Iya, Kalau betul. saya pertanyakan nubuatan tentang King of the King itu di mana? Oke, sekarang begini. Kalau hanya nggak percaya dia boleh datang ulang kedua kali ke bumi, bagaimana boleh Muhammad naik ke apa tuh dia bilang? Saya Kristen boleh. Ada cerita itu. Boleh. Saya nggak percaya itu. Ini Bagaimana manusia biasa? Manusia biasa boleh di apa itu? Istilahnya apa tuh enggak? Dia itu. Nggak usah bahas yang lain. Ini saya mau nanya, King of the King itu dijadikan seperti gimana? Logika. Kita bicara logika. King of the King itu bahasa Inggris. King of the King itu Tuhan Yesus. Bahasa Indonesia saja, Tuhan Yesus itu saja. Ya, dia siapa? Dia ada Tuhan Yesus gitu. Dodol ini, Diongo. Tahu, ada sebab Diongo ngana. Tuang Allah. Makanya kalau diminta 10 hukum Tuhan harus tahu itu 10 hukum Tuhan, jangan menyembah patung, hormat yang ibu, jangan berzina, bukan pakai doa Bapak kami. Iya. Di situ kan tertulis jangan menyembah patung. Mana baca doa Bapak kami, baru di sini mana suka difakta mana pintar. Pertama Jo, aku percaya kepada coba anak kalau memang anak Kristen coba. Aku percaya kepada. Nah ini orang ini. Ya dalam memang begitu. Orang itu boleh berbohong dalam 3 hal. Masalahnya mau bicara di ini. Enggak, saya pertanyakan nubuatan tentang King of the King itu di mana? Sekarang Nana mau pertanyakan tentang Tuhan Yesus. Itu sejarah mencatat dia itu memang itu
bagaimana secara manusia Nabi Muhammad saja manusia biasa boleh pergi di mana itu namanya itu? Mau agama lain. Pergi di mana? Enggak, kadang-kadang ini pendusta ngana. Nyana pendusta kita. Manusia minta dari dunia mana boleh pergi di mana itu apa itu bilang Islamnya terma itu Enggak, yang saya pertanyakan juga berapa? Ketiga. Dia boleh pulang ke dunia. Yang saya Itu manusia biasa. Ini King of the King wadahnya Tuhan Yesus. King of King bagaimana ngana baca kita bilang beres di bulan ngana ini. Virgo, begini Jadi Virgo. lari kemana-mana ini. Nah, begini Virgo. Tuhan itu kau harus pahami. Oke. Manusia saja bisa bikin pesawat, bisa. Apalagi Tuhan, apa yang kita mau ragukan dengan Tuhan? Apa dia punya mau perkataan apa bisa jadi? Apapun itu bisa jadi. Kok kita mau pertanyakan yang bagaimana juga? Mau naik, mau apa? Intinya Torang intinya jangan percaya nih manusia satu kebinasa ini. Nah, kan abang nyuruh jangan percaya sama begitu saya. dan Berarti saya juga nggak percaya dong. King of Ngana. Itu tidak percaya karena kamu tidak memahami. Itu dari tadi kan kita bilang kau tidak pahami, makanya itu dari tadi. Itu Virgo tuh yang hanya usah pusing-pusing 4 orang. Ngana kalau mau mampus, Ngana mau dapat bidadari pasti. Itu sudah jangan pusing-pusing 4 orang. bidadari. Nggak usah ngaco kemana-mana. 72 bidadari. King aja deh. Mau kalau Jangan aneh. kalau mau mampus kan mau pikirnya cuma mau kolocok itu mau ke otak. Ngana kok. Itu Jessica. Ya, orang jangan percaya dong ini. Dari tadi kita dengar nggak beres dia ini. Jangan Masa saya sudah terangkan juga tadi di Pulau Patmos, dia tidak mengerti. Oh, saya bilang ada nubuatannya enggak? Ada begini Jo, kalau mana memang betul Kristen, satu Jo. Aku percaya kepada, coba ngana coba. Kenapa Iman Rasuli? Putar balik ngana, Iman Rasuli ngana P. Apa? Kita banyak teman, Oke. Gini aja kita banyak teman Wanes, kita banyak teman Yehova banyak teman. Cuma kalau dia ini memang putar balik nih Virgo ini. Betul. Putar balik memang itu. Putar balik. Gimana? Pembohong dia, pembohong. Yang begitu dah. Dorang ini umat 2 Petrus 2 ayat 4. Ya, dorang dalam gua dorang ini. Coba buka 2 Petrus 2 ayat 4. Tunggu kita buka. Lihat Coba buka. Maju apa itu? 2 Petrus 2 ayat 4. King of kenapa dia gimana? 2 Petrus 2 ayat 4. So itu Ngana, saudara Virgo. Ngana saja diminta 10 hukum Tuhan karena pergi baca 2 kata tadi. Tahu lepas dia. Nah, saya kan bukan umat penghafal, ya kan? Mereka kan Umat apa dan? Pemuji. itu dia umat apa dominan itu bidadari orang itu. Udah, nubuatannya gimana? Ada nggak tertulis dalam Alkitab? Akan ada wadah manusia menjadi Mana perdebatan Yesus. Sedangkan Muhammad saja sekarang dalam tanah, dia boleh pulang balik. Ada bacicot terus. Dia boleh pulang balik dari mana? Langit ke-7 ke berapa tuh dia? Langit ke-3. Biasa boleh pulang balik. Coba. 2 Petrus 4 coba. Logika ada nggak tertulis? Saya Tuhan Yesus akan 2 Petrus berapa? Jessica? 2 Petrus 2 ayat 4. wadah manusia. 2 Petrus 2 ayat 4 Tunggu. Baca kalau. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap yang gelap penghakiman. Terus itu dari mana Nabi Muhammad itu? Dari gua dia dapat DP wahyu itu? Dari setan itu. Kalau gua gelap, lah sudah jelas.
Yang namanya gelap itu Nabi Muhammad dapat wahyu dari dalam gua ke mana tuh dia. Itu loh. Jadi sudah itu yang membahas di luarnya usah. Oh, ini gimana bisa Matius, coba buka Matius 2 ayat 2. Matius apa itu? Ini kan tentang nabi-nabi palsu ini. Cuma ada pancing pada dia, ternyata betul dia bukan Kristen. Bukan pancing Dia tidak mengerti masalahnya tadi. Nah kalau begitu kasih turun juga dia. Kenapa Berapa tahu dia bukan Kristen? Banyak bicara, tidak tahu apa-apa kok. Ngomong besar. Itu bukan. Sudah yo, ini itu bukan Kristen. Itu Muslim. King of the King. Toh, dapat tahu tuh. Tidak, sebenarnya begini Jessica. Begini tuh Jessica. Entah dia mau Islam kah, bukan Kristen, mau apa, kalau dia mau menerima, mau mendengar, kita kabarkan tentang firman Tuhan. Begitu. Jangan terlalu jadi susah juga. Karena tertulis Orang hilang sekelas akan datang ke tubuh manusia. Gimana? Ada nggak tertulis? Nah, sekarang kan sudah dapat tahu lebih dapat tahu dia itu bukan Kristen, dapat tahu. Iya, kalau dia mau menerima tidak masih bisa, tapi kalau dia tidak mau menerima ya susah juga. Orang itu umat gua yang gelap orang itu. Iya. Kok malah framing ke sebelah? Ngaco framing. Anda itu pendusta, pembohong. Makanya saya seperti ini karena Anda itu pembohong. Betul itu. Jangan begitu. Bohong. King of Ngaku gimana? Kristen, ngaku ngaku. Lu diam dah. Makanya dari awal tadi saya tanya dulu, dia Kristen, Islam, ke Konghucu atau apa? Karena punya pertanyaan tadi lain daripada lain. Ternyata dia disunat Pak ini. Iya. Ternyata kita sama jadi. Ada timbul itu. Kita ini kan tidak membahas agama di sini. Kita ini Tuhan Yesus sudah dengan kita, ini kerajaan Tuhan. Kita manusia-manusia cahaya. Ternyata yang masuk ya umat disunat. Datang di tengah-tengah kita, di mana itu? Ya sudah, kita ini sudah di kerajaan sama. Itulah saya bilang tadi, karena kamu tidak memahami, ya susah. Mana kak? Itu di dunia, di mana? Buka Wahyu, kerajaan 1000 tahun itu berdirinya di bumi. Jadi bumi ini harus di restart, pemulihan, ada berkat Tuhan, roh Tuhan, wadah Tuhan Yesus, inkarnasi Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Kita damai dari Tuhan. Wadah Tuhan itu di mana kak? Ada. Sudah wadah Tuhan dengan kita manusia. Wadah Tuhan ada ditulis nggak dalam Alkitab wadah Tuhan? 1000 tahun damai itu yang memimpin langsung King of the Kings. Ya saudara Virgo lihatlah di ini loh, di room ini saudara punya mata enggak? Saudara Yang mana? Ini dalam Ini King of the Kings, wadah Tuhan Yesus itu. cahaya yang luar biasa ini berkedap-kedip loh. Ini seperti cahaya lampu, kedap-kedipnya lebih. Dasar mata buta. Tanya, coba bisa enggak? Begini. Apa gitu kedap-kedip? Saya menyayangi Anda. Jangan kau menghina. Saya mengasihi Dulu dengan baik-baik saya ini. Kalau kau menghina, kau akan dapat murka dari Tuhan. Murka dari manusia itu. Oh, begitu. Oke. Kalau begitu nanti kau lihat. Ya udah. Kita berbicara fakta sekarang. Oh iya. Kita berbicara fakta. Maksudnya kita berbicara fakta sekarang kalau begitu. Kalau Anda menghina pekerjaan Tuhan dan menghina jangan seperti itu. Bang, King kan katanya itu apa tuh? Pada Tuhan Yesus. Anak punya pertanyaan beda. Anak punya pertanyaan seperti Soalnya gimana? King of the Kings itu 1000% manusia ilahi, 1000% manusia jahat. Wih, Dwinatur. Wih, luar biasa Dwinatur. Iya dong. Jadi gimana? Biasa kan? Duit itu bisa bedanya gimana tuh? begini saja. Begini saja. Jasmani. Virgo. Begini saja. Gini. Kau bisa melihat
apa yang disampaikan oleh King of the King tentang kejadian. Oke, King of the King. Oke, kalau lu emang Tuhan Yesus, lu bisa jelaskan Kerjakan gua. King of the King. Apa permintaannya dia? Apa? Bukan. Mau dibakar kah rumahnya kah? Atau mau ditenggelamkan, kerjakan. Oke. Sesuai permintaannya dia. Oke nih ya, kalau Kalau orang seperti begitu harus tidak ada gunanya. sebentar Jo. Iya, jangan begitu dah, Mbak. Bediam Jo. Ya. Bagaimana Jo kau menghina pekerjaan Tuhan? Gak boleh begitu. Coba buat gue sakit. Wah, Coba buat gue sakit. Enggak, kalau kita kok lewat dari itu Mana takut? Udah diam Jo. Coba mana? Mana ini saudara Virgo penantang mana ini ya? Sedangkan ini dalam Alkitab, iblis aja bisa menyuruh. Virgo ini Kristen atau Muslim? Udah. Semua harus diuji. Semua itu harus diuji. Nanti bisa lihat itu, membedakan itu manusia biasa atau manusia ilahi itu bercahaya. Lampu saya di sini lebih terang kalau mau kayak gitu. Coba kata buka kamera. buka kameramu. Dapat kedap-kedip. Saya juga dia. Buka mana kamera? Keluar cahaya dari mukamu kan. Sedangkan kau saja bersembunyi wajah di balik kamera. Tidak mau menampakkannya. Oh, kau saja Abunawas. Ya kan. Sementara tidak terbuka. Iya. Identitasmu saja kau rahasiakan. Kita kan terbuka manusia-manusia cahaya. Ibu, maaf boleh tanya Ibu? Hah? Ibu dari mana? Dan Indonesia. Kita dari Bitung. Oh, di Manado. Ya, Bitung dia. kita di Bitung. Di Bitung. Oh, salam dan salam kenal ya orang Bitung. Ya, Nama apa dan kenapa akun ini nama perempuan? Yo, ini kita pe akun. Oh. Tuh, lu aja sembunyi di balik cewek gimana? Jadi orang Nama siapa dan Pak? pe nama Sandi. Oh, Sandi. Saudara Kita orang pendosa. Ya? Kita pendosa. Nah, ini orang rendah hati, saudara. Kita mengetahui loh kebenaran. Itu King of the King itu wadahnya Tuhan Yesus. Jadi kita dulu 24 tahun Gue nanya nih, King of the King lu percaya itu? Yang menghina. Tuhan Yesus. Oh, Virgo, kau tunggu saja. Itu memang ini. Tuhan. Kau tunggu saja nanti kalau kau sudah dapat, masuk di room. boleh bersaksi sedikit. Kita tunggu. Kau tunggu saja. Kalau kau sudah terima, murtad, nanti kita tunggu di room. Baru kau mau mengaku sudah dapat atau belum. Sedikit, boleh bersaksi sedikit. Oke, silakan, bos. Kemarin kita di Muslim, kan katanya di Muslim ada itu apa muhrim dan belum muhrim toh. Nah, Kalau mau sembahyang kita nih boleh mau baku sontonin perempuan begitu ya. Jadi ketika kita sonikah dengan dia, kita coba tangan dia, kita boleh mau sembahyang boleh pegang tangan dia atau bersentuhan toh. Nah, sempat kita waktu dulu kita di Gorontalo, kita kawin, kita nikah. Pas kita nikah itu, kita kalau bersetubuh ada DP doa toh. Nah, kalau kita bersetubuh dengan kita ke istri itu, yang Muslim itu maaf yang kemarin, tapi istri itu dia, kalau kita bersetubuh dengan dia kayak jam 9, jam 1, jam 2, harus kita mandi bersih katanya, mandi junub begitu. Sebelum matahari terbit, kita harus mandi begitu. Kalau kita tidak mandi, kita dapat dosa. Nah, di situ kita pertanyakan, bagaimana kita sonika dengan dia, terus kan katanya awal tadi kalau belum nikah belum muhrim.
Jadi ini mulai bersentuhan, nantinya batal atau apa dalam cerita. Nah, sekarang kalau kita so kawin dia, kalau kita bersetubuh dia, kalau nak berdoa, nak baca doa dulu atau salam, kita berdosa. Jadi pernikahan di agama itu harus bagaimana, kita bingung kalau belum nikah dosa. Nikah juga kalau nyana ucapan doa dosa, padahal so nikah gitu. Jadi intinya kalau kita so nikah ini, kalau kita nyana berdoa, nyana baca doa, nyana salam dengan dia sebelum matahari terbit katanya, kita berdosa. Jadi pernikahan itu di agama itu perlu koreksi sedikit dan gitu. Jadi di sini ada lebih baik, bukan antara Kristen atau Muslim atau apa. Intinya kalau macam DP ujung cerita dia ini tidak usah orang layani pada ini. Ini juga. Wah, udah. Itu cuma hal kecil sih. Udah selesai kan? Udah selesai kan? Ya udah, King of the King. Di mana nubuatannya, King? Memang wah, Nara Virgo, sesaja kira kita masih turun palanya, nggak berbobot sekali nih nanti. Tanya-tanya ini ya. Kan Tuhan Yesus kan naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, gimana turun lagi dengan wadah? Idenya di wadah nih. Sedangkan dia ada dimateraikan, ada kitab yang masih disembunyikan, terus dibukakan oleh malaikat Tuhan, khusus oleh roh Tuhan, adalah Tuhan yang memiliki roh Tuhan, itu yang bisa membukakan. Nah terus, ngana tidak sampai situ, ngana pemikiran, ngana jangkauan, ngana jangkauan itu tidak sampai situ, ngana masih pakai jalur tanah, masih pakai jalur dalam tanah, ngana pemikiran ini masih tembus di 66 logika. Masalahnya dia Islam mempelai, jadi susah dia mengerti itu. Sudah kasih turun Jo Virgo karena ini tidak mengerti Tidak takut kah? Iya, kasih turun Jo yang berbobot punya lagi mengecek. Jatuh ke tanganmu. Ya udah, coba King, coba buat saya sadar. Menantang lagi. Nah ini menantang itu. Coba lah. Laksanakan. Buka mic, coba bikin saya sakit. Nih jam 2 lewat 4. Wow. lebih baik diturunkan ya manusia yang berani menantang Tuhan kok. Iya. Tidak takut. Nah dia minta diterima. Ini banyak ya yang minta undangan itu ini mereka ya kalau ingin mencari tahu kebenaran ya silakan. Shalom Pak Iwan, saudara. Kenal ya dari Pulau Nias. Oh Pulau Nias, salam untuk Pulau Nias. Topiknya apa gini bos? Kesaksian tentang kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Tuhan itu sudah ada bersama-sama dengan kita di kerajaan damai 1000 tahun, dan penghuninya manusia-manusia yang sudah percaya cahaya, anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah diam bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita, dan ada beserta dengan kita di room ini namanya King of the King. Nah, cahaya. Boleh nggak aku ngobrol sama Yesus kalian ini? Penuhi kuasa. Di Yohanes 16 ayat 10 Yesus berkata, Roh penghibur itu akan mengisahkan dunia akan kebenaran. Kata Yesus di sini, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sejak kapan Yesusnya turun lagi jadi odong-odong model begini nih? Aduh Pak, jangan bahina Pak, jangan bahina ya. Ini saja Yesus. Yohanes 16 ngomong Sini ya. katanya kau anak Tuhan Yesus, tapi sabdanya kau Tidak boleh bahina Pak, tidak boleh. Ini 1000 tahun. Yohanes 16. Maaf ya. Ini keluar masuk setan, keluarkan saja mempelai. Dia dulu tanya dia Islam atau Kristen. Kalau Islam jangan kasih naik. Hanya dia menghina itu. Selamat malam, saya. Itu kalau ada
yang kayak gitu masuk, kita nggak bisa menghakimi saudara. Kita nggak bisa katakan sesat, nggak bisa katakan setan, nggak boleh. Kita akan kasih Kristus. Ya, lain kali kalau ada kayak gitu, kita nggak ada kapasitas kita untuk menghukum orang seseorang. Kalau dia salah, kita nggak usah katakan kamu sesat, kamu setan. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Bentar ya. Walaupun kita dihina, walaupun kita dicaci maki, kalau memang nggak bisa dibilangin, kita turunkan aja. Nggak boleh kita bilang begitu, sesat, setan. Sebab hukuman yang sebenarnya itu ada pada Tuhan Yesus. Jadi kalau memang nggak sesuai dengan apa yang kita katakan dengan dia, kita turunkan. Jangan kita katakan sesat. Turunkan. Kalau kita tahu ujung-ujungnya dia menghina. Iya. Dia menghina. Iya, biar aja dia menghina dengan segala. Nggak usah banyak ngomong, Pak. Janganlah Bapak membenarkan diri Bapak. Bukan, kita kan memancarkan kasih sini kan. Aku kan cuma bilangin, ya kita kasihkan kasih. Kita nggak, apa memang Tuhan itu mengajarkan kita mengatakan dia itu setan, menghukum dia nggak boleh. Aku juga pengikut Kristus loh. Ya, tapi kita nggak boleh menghukum seseorang, mengfonis dia itu salah atau dia itu sesat atau dia itu setan, nggak boleh. Yang diberitahu itu Tuhan loh. Selagi kita masih bisa ngasih pemahaman dengan dia, silakan. Kalau tidak bisa, kita turunkan aja. Nggak usah kita ikutkan dengan kata-kata yang kutukan. Nggak benar itu. Jadi itu pemahaman dari saya ya. Kalau memang agak memang aku minta maaf. Sebab itu pemahaman saya dapat tentang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus itu kan penuh kasih, penuh cinta, penuh pengampunan. Tapi Tuhan Yesus itu juga jangan lupakan sifatnya itu bisa murka, bisa marah. Karena umat manusia ini suka membantah, suka angkuh hati, berbuat dosa, pasti itu akan murka. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sebagai hakim yang adil di akhir zaman sekaligus memimpin kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Nah, banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa pada saat ini kerajaan 1000 tahun damai itu sudah berdiri di muka bumi ini. Ya, manusia kebanyakan itu belum tahu, saudara. Selamat malam. Saudaraku dan saudariku, ya kita harus mengetahui sampai di titik ini dulu. Kalau saudara belum merasakan kerajaan 1000 tahun damai di hati, ya di roh kita, ya tandanya, ya penghuni kerajaan 1000 tahun damai itu adalah manusia yang bercahaya cahaya, ya. Kalau dikatakan manusia-manusia lain dituduhkan, oh itu cahaya lampu, itu cahaya bukan, lain, cahaya lampu itu lain, cahaya kemuliaan Tuhan itu lain juga, ya lain saudara, beda. Nah, anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa kita ini sudah berada di kitab Wahyu, sudah selesai itu bahwa kerajaan 1000 tahun damai itu sudah ada berdiri, tapi secara roh belum kelihatan secara jasmani, tapi secara roh kita sudah merasakan di hati kita ada damai, ada sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristuslah Sang Firman itu yang bertahta di hati kita, bukan keangkuhan kita, bukan keegoisan kita, tetapi Sang Firman itulah yang menjadi nahkoda, yang menjadi kompas di hati kita. Nah, itu perbedaannya dengan anak-anak Tuhan yang bukan pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka belum merasakan bahwa kerajaan damai itu sudah ada, kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri, tapi di dalam dimensi iman, di dalam dimensi roh. Ini secara dunia kita sudah memasuki zaman baru, New World Order itu dari 2020. Dan roh Tuhan itu saya menangkap, jikalau aku tidak datang secepatnya, jikalau aku tidak memproklamirkan kerajaan 1000 tahun di muka dunia ini, tidak ada satupun anak-anakku, mempelai-mempelaiku yang lolos daripada sistem ini.
daripada sistem yang menjebak kita, yang menjerat kita, daripada sistem dunia ini. Kalau di dunia itu sudah berdiri 2020 itu New World Order, sistem 666. Kalau bagi anak-anak Tuhan, itu kerajaan Tuhan itu dimensi roh dan kebenaran di hati kita yang kita rasakan. Tetapi di kemudian hari, iman kita itulah yang kita nyatakan menjadi sebuah bukti dan sebuah kenyataan bahwa 1000 tahun damai itu benar-benar ada, berdiri di muka bumi ini. Dengan apa? Tanah semua dipulihkan Tuhan, tanah yang sudah dikutuk, udara, angin yang sudah tercemar, dosa-dosa manusia, itu di-restart kembali oleh Tuhan, dipulihkan kembali. Tanah yang sudah rusak, yang dikutuk sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu, Tuhan mengembalikan. Hai anak-anakku, kembalilah kepada jalanku. Satu domba saja yang tersesat, Tuhan akan cari saudara. Ingat ini. Dosa, semerah-merah dosa Anda seperti permisi, di tangan Tuhan, Tuhan akan ubahkan putih seperti bulu domba. Asal saudara mau rendah hati, mau mengakui dosa saudara, mau memperbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Harus ada terjalin hubungan yang intim, yang indah dengan Tuhan. Jangan saudara masa bodoh dengan keadaan, dengan situasi. Apakah saudara bisa melihat? Oh, kalau kita memandang awan, ketika gelap, ketika ada angin, kita katakan, oh, sebentar lagi hujan akan turun. Tapi apakah saudara pintar peka melihat setiap detik perubahan zaman yang terjadi? Itu yang jadi pertanyaan bagi anak-anak Tuhan. Saudara di sini berjaga tidak? Saudara di sini pelita iman saudara itu bernyala atau tidak? Jangan cuma kotek-kotek. Tapi pelita iman mati. Roh saudara mati. Roh saudara seperti ikan. Kemana arus sungai itu mengalir, ikan itu pun mengalir. Bukan menentang arus dunia, bukan. Tapi mengikuti arus dunia. Bagaimana saudara bisa diangkat Tuhan sebagai prajurit Tuhan kalau saudara pun mengikuti sistem dunia, mengikuti takanan dunia, enam-enam, logika, teknologi. Selamat malam, Bu. Itu akan mengikat Anda, saudara. Halo. Sadarlah saudaraku ya, tunggu ya saudara, sabar ya. Ya, jadi saya ingin memberitahukan kepada kita sekali anak-anak Tuhan ya, kalau saudara masih memiliki keangkuhan hati, saudara tidak akan pernah menemukan kerajaan 1000 tahun damai itu di mana. Kalau saudara memiliki kerendahan hati, saudara pasti akan menemukan kerajaan 1000 tahun damai itu, karena pintunya sangat sempit dan sangat kecil. Kalau saudara memiliki keangkuhan hati, saudara sampai mati pun, saudara tidak akan menemukan kerajaan 1000 tahun damai itu, karena terhalang oleh keangkuhan hati saudara. Seperti ketika bangsa Israel itu ingin masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Ini loh, aku berikan ini kerajaan ini kepadamu yang dipenuhi susu dan madu. Tapi apakah kamu sanggup untuk melewati proses sebelum masuk ke tanah Kanaan tersebut? Tentu ada proses, saudara. Bukan sembarang. Sampai 4 keturunan loh, saudara. Mati di padang gurun, tidak ada menemukan pintu tanah Kanaan itu. Karena apa? Selama mereka masih berputar-putar di dunia ini di padang gurun, mereka angkuh hati, menentang hamba ilahi yang pada waktu itu Musa yang memimpin mereka. Banyak yang berkeluh kesah, tidak tahu mengucap syukur. Akhirnya waktulah yang membinasakan mereka sampai 4 generasi loh. Sampai 4 generasi baru Boleh bertanya, Bu? bisa masuk. Itu pun diseleksi. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Velvel. Iya, silakan. Ya, saya mau tanya itu mengenai kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam kitab Wahyu kan kerajaan 1000 tahun dipimpin oleh Tuhan Yesus di bumi. Kira-kira saya belum pahami
kalau Tuhan Yesus itu yang memimpin, kalau kerajaan 1000 tahun itu sejak tahun 2020 dimulai, apakah Yesus sudah ada sekarang? Tadi di room Zoom itu apa dan yang Bapak lihat tadi, dan King of the Kings itu sudah beliau lah. Bapak masih bertanya lagi apakah dia sudah ada? Bapak tidak lihat cahayanya, kemuliaannya, keluar cahaya dari mukanya, lampunya berkedap-kedip. Mau bukti apa lagi untuk disingkapkan kepada manusia, saudara? Ya, kan di situ dia yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu bagaimana kerajaannya bisa nampak dan kita yang belum pahami boleh memahami? Mohon penjelasan, Bu. Itu saudara belum masuk dimensi roh, belum berdoa menyembah Tuhan masuk dalam dimensi kebenaran, saudara. Susah sekali saya ingin menjelaskan kepada saudara, jikalau saudara belum masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, di dalam menyembah Tuhan, memanggil nama Tuhan, dan saudara memahami Tuhan itu bukan lewat jalur logika, lewat batang otak, jalur pengetahuan saudara yang saudara miliki, tetapi lewat jalur mata hati, iman. Kalau saudara sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, roh kebenaran yang membuka mata hati saudara, itu sangat gampang. Saya pun tanpa saya menjelaskan, saudara sudah pahami. Kalau saudara pengikut Tuhan sejati, seperti itu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu memerintah kalau sebagian manusia besar tidak percaya? Dia datang yang kedua kali itu sebagai hakim di akhir zaman, hakim yang adil yang membawa pedang pemisahan antara orang yang baik dan yang jahat. Apakah yang Ibu sebut King of the King itu sudah melakukan penghakiman? Atau belum? Bapak belum lihat ya bencana-bencana alam pada saat ini? Bapak nonton berita nggak? Ya, nonton, Bu. Nah, terus Bapak lihat nggak dengan situasi alam pada saat ini, perang tidak ada henti-hentinya, bencana sana sini, belum lagi tanah goyang lagi, kedepannya semakin dahsyat. Bapak nanti percaya kalau gempa bumi 15, 20 terjadi, baru Bapak katakan, oh ini memang sudah tanda-tanda kiamat, sudah tanda-tanda Tuhan Yesus memang datang dengan gempa bumi, guru-gemuruh, banjir bandang, tsunami, angin. Di dalam murkanya, manusia itu bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus itu ada. Kan tanda-tanda zaman kan sudah nyata, hanya orang yang tidak peka saja yang tidak memahaminya. Hanya orang-orang yang masa bodoh, yang pura-pura bodoh, atau yang tidak mau tahu dengan tentang keimanannya, tentang tanda-tanda zaman. Ya itu kan banyak manusia suka masa bodoh kan, tidak mau tahu dan tidak mau juga ngurus, pusing peduli amat, mau selamat ya selamat, mau binasa ya binasa. Itu kan manusia-manusia yang kayak gitu kan masa bodoh. Jadi saudara suka bukti apa lagi yang saya ingin jelaskan kepada saudara? Kerajaan 1000 tahun damai itu masih bersifat roh, masih bersifat iman. Kita di bumi ini bagaimana kita percaya yang belum kelihatan, yang belum nyata itu di dalam dimensi roh itu menjadi sebuah penyataan, sebuah yang nyata. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Bu, saya mau karena tanya. kita tidak punya iman. Lalu kapan itu terjadi kerajaan 1000 tahun secara nyata? Ini kan Ibu katakan bahwa ini baru dalam dimensi roh. Lalu sekarang Bisa buka kamera nggak saudara? ya akun baru jadi belum bisa untuk buka. Gimana? Halo.
Gimana tadi saudaraku? Penjelasan Ibu kalau kerajaan 1000 tahun kan sudah terjadi, tetapi baru dalam dimensi roh. Lalu kapan itu terjadi secara nyata? Secara nyata tunggu waktu dunia itu berjalan, baru saudara bisa melihat kerajaan 1000 tahun damai itu secara nyata di mata jasmani. Karena kan banyak manusia yang menginginkan penglihatan mata jasmani, bukan? Karena penglihatan mata rohnya buta, imannya buta. Jadi disinilah kelemahan manusia ini. Kalau tidak diasah mata imannya, tidak diasah mata rohaninya, itu buta. Jadi saudara, kalau hidup saudara itu nikmat di dunia ini, saudara senantiasa melakukan hal-hal yang dosa di mata Tuhan, itu lumpuh rohani Anda. Mata roh Anda itu lumpuh loh, buta, tuli dan telanjang lagi, tidak tahu apa-apa. Tapi ya puji Tuhan kalau saudara ingin mempelajari segala sesuatu yang bersifat tidak kelihatan secara mata jasmani, tetapi saya percaya kalau kerajaan Tuhan itu akan berdiri di tengah-tengah dunia, ya itu puji Tuhan. Berarti saudara masih memiliki iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi itu akan kelihatan nyata nanti pada waktunya. Waktu adalah misteri, Pak. Saya tidak bisa mengatakan tahun depan kerajaan 1000 tahun itu berdiri, pokoknya plong langsung berdiri, sulap simsalabim. Tidak. Itu kan waktu adalah misteri, itu di tangan Tuhan. Ya, tapi saya bisa menyaksikan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri sekitar 4 tahun yang lalu, ketika King of the Kings memperkenalkan dirinya keluar di muka bumi ini. Ya, 3 tahun lebih ya. Seperti itu. Tapi saudara mau melihat dengan mata jasmani saudara, tunggu waktu Tuhan akan bekerja. Ya, tunggu waktu Tuhan itu saudara. Saudara pasti akan melihat secara mata jasmani. Banyak orang suka memakai mata jasmani seperti Thomas. Kalau belum mencucukkan tangannya di tangan Yesus, dia tidak percaya. Harus dulu membuktikannya secara mata jasmani. Seperti itu saudaraku ya. Tapi kita yang memakai mata rohani, mata roh kita ini terbuka lebar dan sangat jelas melihat segala sesuatu yang belum kelihatan di mata manusia jasmani, belum kelihatan saudara. Tapi kita sudah melihat jauh ke depan. Ya, seperti itu. Saudara bisa paham di sini? Saudara siapa tadi? Fel. Saudara sudah menikah atau single atau apa? Iya, sudah. Oh, berarti Pak Fel ya, Pak. Panggilannya Pak Fel ya? Iya. Ya itu, seperti itu saudara. Jadi banyak anak Tuhan yang tidak tahu kalau kerajaan 1000 tahun damai itu Saya juga mau tanya ini kan tadi penjelasan yang saya ikuti sekilas bahwa wahyu kepada Yohanes itu diberikan, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, saya mau tanya yang tertulis ini, di dalam kerajaan 1000 tahun wahyu pasal 20 itu, ketika masa 1000 tahun itu kan iblis diikat oleh Yesus Kristus atau King of the King. Apakah dalam dari sisi roh, apakah iblis sudah diikat hari ini? Kalau dia sudah diikat saudara secara roh, ini saudara mengatakannya secara roh iya. Tapi untuk waktu dunia dia masih berkeliaran. Maksudnya bagaimana, Bu? Saya kurang terlalu paham. Saudara kan tidak tahu perbedaan waktu alam roh dengan waktu dunia. Waktu alam roh cepat, waktu dunia begitu lambat. Nah, kalau di alam roh, iblis itu sudah diikat, sudah dihukum 1000 tahun. Tapi di alam dunia nyata ini kan perputarannya lambat sekali.
Berarti itu, Jangan. apakah di alam roh itu juga diukur memulainya penghukuman iblis itu dari tahun 2020? Kalau di alam roh sudah terjadi, saudara, sudah terjadi penghukuman iblis itu, dia sudah diisi di gong 1000 tahun. Makanya dia minta nego, pingin dikurangin gitu-gitu, tapi tidak bisa. Kalau di alam dunia nyata ini putarannya lambat, jadi saudara kita harus mengikuti kan perputarannya dunia nyata. Ya, saudara bisa lihat lah, gigi taringnya iblis ini kan tidak setajam di tahun 2020 kan. Dan saya sudah melihat semua dari tahun 2020 itu, 2019, ketika mereka melakukan rencananya itu, naik kereta 66 itu, ada yang bola keretanya terlepas, ada yang naik di gunung itu sambil orang yang memegang kereta itu kocar kacir, ada yang tertumpah di jalan, sudah tidak karu-karuan, seperti itu. Jadi akhirnya yang mereka lakukan ini tidak seperti apa yang mereka rencanakan, berjalan mulus apa. Ada malaikat Tuhan yang mencegah, saudara.